Pandu yang terhormat Bapak Dr. Mulyadi M. Hum, dengan pembicara Bapak Munandar LC MED PhD dan juga Dr. Andi Chandra MA. Kepada yang terhormat Bapak Dr. Mulyadi M. Hum dipersilakan untuk memandu acara. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillahirrabbilalamin. Bapak Ibu sekalian yang ada di ruangan ini maupun di ruang Zoom ya. Hari ini kita melanjutkan lagi session pemateri untuk yang berikutnya, dan pada kesempatan ini kita akan memberikan kesempatan kepada dua narasumber kita, nanti dari Ustadz Haji Munandar LC, MED, PhD, dan Dr. Andi Chandra Jaya, SAG, M.Hum. Dan kemungkinan nanti bila ada kesempatan Pak Mr. Dalilan, dan tadi dari panitia juga akan ada pesan ya, kalau seandainya jam 2 nanti dari Profesor Dr. Ahmad Nurmandi hadir, berarti mungkin yang offline kita kasih kesempatan untuk beliau, karena memang kita bermain dengan waktu ya, jadi kita mungkin memberi kesempatan untuk paparan, baru kemudian kita kembali lagi ke kita. Begitu mungkin Pak, para narasumber ya. Baik Bapak Ibu sekalian, kita awali saja dengan sama-sama baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum kita serahkan waktu sepenuhnya kepada kedua narasumber, bahkan 3 nih Pak Dalilan, Mister, langsung ya? Oh 3 ya. Mas Baki, 2 kan? Oh, langsung ya, bisa langsung. Panel, tetap. Ini kalau Prof Nadi datang nanti kan beliau ini. Pak, berapa jadi 4? Panel dulu. Ya, mungkin saya tampil kedua dulu ya. Ya, baik Bapak Ibu sekalian, karena seperti yang tadi kami sampaikan, karena memang bermain dengan berkaitan dengan waktu ya, jadi mungkin kalau dalam perjalanan nanti ada perubahan-perubahan, kami juga mohon maaf. Baik, terima kasih. Yang pertama, mungkin sebelumnya kami sampaikan dulu CP dari kedua narasumber kita. Ya, yang pertama, ini saya sampaikan di sebelah kiri saya, Bapak Haji Munandar LC, MED, PhD, lahir di Kuang Dalam 14 Januari 1986, riwayat pendidikan sanawiyah di Pondok Pesantren Darussalam Lampung, kemudian aliyahnya di Pondok Pesantren As-Salam, S1-nya beliau di University of Africa Sudan ya 2007 sampai 2011, kemudian S2-nya di Khartoum International Institute for Arabic Language tahun 2011 sampai 2013 di Sudan juga. Kemudian yang ketiga dari S3-nya beliau dari Darman Islamiyah University dari Sudan juga tahun 2016 sampai 2019. Jadi pada kesempatan hari ini walaupun dari lokal narasumber kita ternyata dihabiskan waktunya kurang lebih 9 tahun di Sudan ya. Nah, mudah-mudahan nanti bisa memberikan warna ya untuk pada kesempatan ini kita akan melihat juga mungkin nanti ada nuansa-nuansa dari Sudan yang bisa disampaikan kepada kita bersama, dan ini kita anggap ya, kita sepakat bahwa insya Allah nanti akan menarik ya materi dari beliau. Kemudian pemateri yang kedua, nama ini benar ya, Haji.
Ya. Andi Chandra Jaya, SAG MHum, ya, lahir di Palembang 19 Januari 1972, riwayat pendidikan S1 IAIN Raden Patah Palembang, ya, Fakultas Syariah, prodi atau jurusan, ya, Peradilan Agama 1992 sampai 1998. Kemudian yang kedua S2 di Universitas Sriwijaya pada tahun 1999 sampai 2001 mengambil ilmu hukum, dan yang ketiga S3-nya di UIN Raden Patah Palembang, judul Sejarah Peradaban Islam, ya, tahun 2015 sampai 2019. Jadi dari mulai IAIN sampai UIN, Pak, ya. Ya. Baik, yang selanjutnya, oh ya, yang berarti dua dulu, ya. Ya, jadi kita akan sampaikan materi yang akan disampaikan oleh yang pertama oleh Ustadz Munandar PSD. Ya. Oke. Dengan mengambil judul Harokatul Arabiyah Litafwiyah Asaqafa fil Islamiyah di Jamiatil Indonesia. Jadi secara mungkin kita akan berbicara mengenai bagaimana pergerakan bahasa Arab untuk memperkuat budaya Islam di perguruan tinggi Indonesia. Nanti mungkin Ustadz Munandar PSD akan banyak memberikan terkait dengan bagaimana budaya bahasa Arab yang dikembangkan di dalam budaya kampus, ya, yang ini juga mudah-mudahan akan memberikan banyak pengertian, banyak pemahaman dan pengetahuan terhadap kita bersama. Kemudian yang selanjutnya, yang kedua, dari Bapak Dr. Andi Chandra Jaya, SAG MHum, mengambil tema globalisasi Melayu, dinamika politik masyarakat Melayu Palembang di tengah disrupsi, ya, era 4.0. Nah, kita juga nanti akan melihat, ya, bagaimana perubahan era disrupsi era 4.0, ya, yang mungkin di sana akan bagaimana perubahan inovasi dan perkembangan yang mengubah sistem dan tata perpolitikan dengan dikaitkan dengan budaya Melayu yang ada di Indonesia. Dan ini juga tidak kalah menariknya, ya, tema ini. Baik Bapak Ibu sekalian, kita ada dua session nanti secara paralel, kedua narasumber akan menyampaikan dengan waktu kurang lebih 15 menit masing-masing. Kemudian ada 15 menit untuk question answer, ya, tanya jawab. Dan mudah-mudahan masih tetap semangat. Baik Bapak Ibu sekalian, untuk mempersingkat waktu kita langsung saja kepada Ustadz Haji Munandar LC MED PSD untuk memberikan materinya. Persilakan Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pakai bahasa Arab ini. Innal hamdalillah wa bihi nasta'in wa bihi nastaghfir iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, yakni aqulu qawlan layyinan syukru wa takdir li amidah kuliyatul adab wal ulum al insaniyah doktorah endang rahmiyatun al majistir wa kadzalika nawaibaha
وجميع الأساتذة وجميع الحاضرين والحاضرات والطلاب والطالبات في هذه الجلسة المباركة وكذلك في هذه القاعة وكذلك عبر زوم. فنبدأ أولا بكلمة الشكر عز وجل الذي أنعمنا علينا من نعم كثيرة التي نستطيع أن نلتقي في هذا المجلس لازدهار أفكارنا بالعلم والمعرفة والثقافات. والصلاة والسلام على حبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا محمد بن عبد الله الذي قد أخرجنا من الظلمات إلى النور إلى صراط مستقيم. فالحمد لله ثالثا جلست أمامكم أن أقول في هذه المحاضرات أي في ندوة العالمية الثالث في كلية الآداب والعلوم الإنسانية. طبعا يعني لقد اختار باحث يعني عنوان مناسبا جدا إذا كان هناك يعني الأساتذة تأخذ الاستفادة ولو كان هناك في المجادلة، ولكن هذه طريقة إن شاء الله يعني تظهر كيف يعني نحرك حركة العربية لتقوية الثقافات الإسلامية للجامعة Indonesia. Mungkin saya artikan judul yang saya angkat ini adalah pergerakan bahasa Arab untuk menguatkan budaya Islami kampus di Indonesia. Nek Al-Bahis Dr. Munandar Indonesia. جيد قبل يعني أن أتحدث عن حركة العربية فأنا يعني عندما جلست في دكتوراه في أمور المنع الإسلامية فهناك شعار يتحدث عن المجاهدة وهذا الشعار يعني جاء من إمام الشافعي رضي الله عنه. ماذا قال؟ قال يا ابن آدم أنت الذي ولدتك أمك باكيا والناس حولك يضحكون سرورا فأعمل لنفسك أن تكون إذا بكوا في يوم موتك ضاحكا سرورا. وهذا شعار يتحدث عن المجاهدة يعني الاجتهاد لكل الناس. فمن مولدنا يعني طبعا نحن على سواء يعني باقية كل الناس يولد على فكرة يعني باقية ليس هناك يعني يضحكون. ولكن كيف حال الناس يعني حولنا يعني بمجيئنا يعني طبعا هم يعني يضحكون بسرور. فأعمل لنفسك أن تكون إذا بكوا. المجاهدة يعني لابد له يعني من الباكية يعني نبكي طبعا لأن المجاهدة يحتاج إلى المال يحتاج إلى النفس يحتاج إلى هذا كلها يعني المحتاجة طبعا. ولكن يعني فأمل أن موتنا فلا بد هناك يعني من حولنا ضاحكا وسرورا. ممكن نك جيد يعني ندخل إلى الباب يعني العربية. يعني أولا أهمية العربية في الحياة الأكاديمية. ما هي يعني أهمية العربية في الحياة الأكاديمية؟ الأول يعني العربية هي لغة الوحي. العربية ليس هناك اللغات يعني ليس هناك جاء من عند الله إلا عربية إنجليزية إندونيسيا هذا من مجاهدة الناس. ولكن العربية هذا جاء من عند الله. فلا بد لكل طالب ولكل محاضر ولكل يعني من يقول بأنه المسلم فعليه أن يقبل هذه اللغة المباركة. فلا بد
لأن هذا ليس لغة الناس ولكن هي اللغة جاء من الله سبحانه وتعالى لإحسان حياة الناس. هذا الأول. وثانيا العربية هي أساس تعليم العلوم دينية ودنيوية. طبعا إذا كان تحدثنا عن العبادات عن المعاملات في الناس فهناك أولا كلمة تدل على ذلك جاء من عند الله، مثلا أقم الصلاة. وكذلك يعني في أمور دنيوية، في الأمور الدنيوية يعني هناك يعني الضرب وتقسيم وغير ذلك. لقد جاء في سورة النساء يعني آية الموارث، فهناك في آية الموارث هناك تقسيمان، فهناك ضرب، فهناك هذا من أمر العلوم الدنيوية. وثالثا العربية تحمل الشخص الأكاديمي إلى تقدم الحضارات المتقدمة. ليس لمن يتعلم اللغة العربية يتوارع الحياة، ليس هناك، ولكن من يفهم اللغة العربية فعليه أن يتقدم في حياته، فعليه أن يتقدم في حياته. هذا لأن هذا الآية تدل على يعني وحي الله سبحانه وتعالى. جيد. يعني فثالث أمر ثالث يعني ما هي الأسباب الضعف العربية في الجامعة؟ لماذا لم تنتشر اللغة العربية في الجامعة؟ ما هي الأسباب؟ طبعا هناك الأسباب يعني أولا قلة اليقين، وليس بصدق اليقين أن اللغة العربية هي لغة أهل الجنة ويتحدثون فيها. طبعا يعني لأن للطالب والمحاضر لم يتكن في قلبه بأن في الجنة هي من يتحدث اللغة العربية هو يعني صاحب الجنة. مثلا أنا يعني أعطي المثال، مثلا دخلنا إلى الجاكرتا ولم نعرف لغة الجاكرتا، كيف حالنا؟ وكذلك في الجنة، فمن لم يعرف اللغة العربية وكيف الحال في الجنة؟ لهذا لابد للمعلم ولطالب ولمن يقول بأنه مسلم فعليه أن يتعلم اللغة العربية. ثم الثالث قلة اليقين أن اللغة العربية أطول الحياة من حياة الناس. طبعا يفكر نحن خاصة نحن محاضر يعني حياتنا أطول من حياة اللغة العربية. مثلا نحن لم نتعمق ولم نتعلم اللغة العربية فنحن موت بعمر تقريبا 60، ولكن العربية كما جاء من الوحي جاءت من عند الله سبحانه وتعالى محفوظ من عند الله، كما قال الله تعالى في القرآن الكريم وإنا نحن لحافظون. ثم يعني سوء تصميم المناهج التعليمية باللغة المباركة في الجامعة، يعني فعلى في الجامعة فعلين هناك المناهج المتخصصة حتى تنتشر اللغة العربية يعني بأسرع ما يمكن. ثم قلة الاهتمام الجامعة بالعربية ومعها قلة الخبراء فيها، يعني بأن يعني في الجامعة يعني خاصة يعني الجامعة الإسلامية ليس هناك الخبراء في متخصص في اللغة العربية، فعلينا أن نكثر هذا ذلك حتى تنتشر اللغة العربية بأسرع ما يمكن. ثم يعني نقص دعم ما يتحمل من المسؤول في الجامعة عن حركة العربية ماديا واهتماميا. فمن من المسؤول مثلا مدير
wa amid wa ghairu zalika. Faman yataharrak bil lughatil arabiyyati madiyan wa ihtimamiyan fa Allahu yu'til jaza fid dunya wal akhirah. Summa yani bab yani atali Pak Budi. Pak Budi. Mahyal harakat, yani mahyal harakatul arabiyyah fil jami'ah, yani mahyal harakat. Fala budda liman yatahammal fil jami'ah fa alaihi awalan iqamatul ittifaq. Ya iqamatul ittifaq bainal jami'ah dahiliyah wal jami'ah khasatan fi duwalil arabiyyah. Wa hunakal fawaid al-lughawiyah. Ya, lianna al-mutahaddis al-mutakallim ya'ni al-arabi. Fanahnu yani lughatana lughat tsaniyah fa alaihi yani an-nuhadir yani man yatahaddas awalan bil lughatil arabiyyah. Min qibalil jami'ah ya fala budda lil jami'ah hunakal ittifaq ya hunakal ittifaq bainal jami'ah. Wa thaniyan al-arabiyyatu bi tariqatil halaqatud diniyah fil masajil jami'ah kama arabna yani fi masjid Azhari Syarif fil Qahirah masalan. Fahunakal masjid yani likulli atrafiha yani majalis. Fahunaka al-majlasa nahwiyah, fahunaka al-majlasa, fahunaka majlasa fakulluha yani ladaihi masanad. Ya, masalan yani ahlul hadis yani hum yahfazuna alf hadisan bisanadih wa kaifa haluna idza kana lam hunaka yani al mawad yani tatahaddas anil jami'ah yani summa yani at-tali al arabiyyata bi tariqati qiyamil marakis al halaqat al qur'aniyah fil jami'ah fala budda lianna al wahyu jaa min indillah fa kaifa na'mal yani annas yani nukim al marakis yani lil halaqat al qur'aniyah fil jami'ah hatta yuksiru tullab wal muhadirin hum yahfazuna al qur'an bi kalimatil arabiyyah. Thumma yani at-tali al arabiyatu yani bi tariqati qiyamil marakisi litarjamatil kutubit turasiyah bil arabiyyah. Tab'an idza raja'na fima yatahaddas min ba'di yani kana ulumuna faja'a min turusil arabi wa kaifal intiqal al ilm fa alaihi bitarjamah. Fa kaifa tataghayyar yani al hadarat amrikiyah al hadarat yani aurubiyah fa hunaka awwalil marratin yani hum yantakiluna maza bitarjamatil kutub bitarjamatil al kutubul arabi fi kulli al ulum imma fil ulum diniyah wa fil ulum yani al adunyawiyah kama yani maktub fi tarikh yani fi qism at tarikh al islami fi kulliyatil adab wal ulum al insaniyah. Summa al akhir mahya يعني الحركات العربية في الجامعة حتى تتسرع الانتصار على اللغة العربية في الجامعة يعني العربية لابد هناك المناهج يعني خاصة بالاهتمام الطرائق والمهارات اللغة العربية والانتشار في كل أطراف الكليات هناك البيئة هناك البيئة لمن يتحدث اللغة العربية فمن يتحدث اللغة العربية في حرف واحد فأسر بأمثالها يعني جاء يعني أجره من الله سبحانه وتعالى لأن فرصتنا يعني قليلة يعني ممكن يعني نكتفي فنستطيع أن نستفيد يعني من هذا الأمر إذا كان هناك الأخطاء يعني طبعا مني أنا إذا كان هناك المميزات والفضل
wal ilm hadza jaa min indillahi subhanahu wa ta'ala. Akhiran minni, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, untuk selanjutnya kita persilakan Dr. Andi Chandra Jaya, SAG M.Hum. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala washabihi amma ba'du. Yang kami hormati Ibu Dekan Fakultas Adab dan Humaniora, Ibu Dr. Endang Rohmiatun, beserta Wakil Dekan dan para kaprodi dan para tamu undangan sekalian. Pada sesi selanjutnya ini, izinkan saya menyampaikan makalah yang akan saya bawakan di sini yang berjudul Globalisasi Melayu, Dinamika Politik Masyarakat Melayu Palembang di Tengah Disrupsi Era 4.0. Sebagaimana kita ketahui bahwa globalisasi ini telah membawa perubahan sosial politik, ekonomi, dan sosial budaya masyarakat. Ini khususnya bagi masyarakat Indonesia yang multikultural. Kita ketahui bahwa Indonesia ini adalah negara yang besar, negara kepulauan terbesar yang mempunyai banyak kepulauan, ribuan pulau, kurang lebih 17.319 pulau, kemudian 1.340 suku bangsa, kemudian 265 juta penduduk, dan 655 bahasa daerah. Ini merupakan kekayaan dan keragaman bangsa Indonesia yang patut kita syukuri dan kita banggakan. Tetapi ini semua bisa menjadi potensi yang besar apabila dengan adanya arus globalisasi ini yang deras dan terus-menerus yang menerobos lini masyarakat, kehidupan masyarakat, ini akan mereduksi batas wilayah bangsa dan negara. Dan globalisasi ini akan membawa dua konsekuensi sekaligus bagi masyarakat multikultural Indonesia. Dalam arus globalisasi ini mengumumkan bahwa ada peluang yang dapat dimanfaatkan adalah munculnya kesadaran kolektif tentang hidup bersama dalam perbedaan yang bersifat koeksistensi, yang mana keadaan hidup berdampingan itu secara damai. Karena tadi dengan berbagai banyak ragam suku bangsa dan adat istiadat yang berbeda ini, kalau tidak dikelola dengan baik, maka akan bisa menimbulkan konflik yang berkepanjangan. Sementara itu ancaman perlu diwaspadai, yakni menguatnya homogenisasi budaya, yang ini dapat menggerus budaya Indonesia dan bisa mencerabut budaya lokal yang sudah ada selama ini. Jadi budaya hegemoni budaya ini, ya, yang mana budaya yang menseragamkan dari budaya lokal menjadi budaya zaman sekarang. Kita tahu dengan arus globalisasi ini budaya asing itu masuk begitu masif dan tidak kita bisa tolak. Jadi budaya kita yang sudah kita ada selama ini, kalau tidak dijaga dengan baik dan benar, maka budaya ini akan lama-lama tergerus dan bisa menjadi budaya yang kalau dikatakan zaman sekarang ini budaya hybrid, budaya gado-gado. Kita nggak tahu lagi ini budaya apa yang ada berkembang pada saat ini di zaman sekarang ini. Oleh karena itu dituntut berpikir untuk bertindak lebih kritis dan cerdas dalam menghadapi berbagai dampak dari globalisasi ini.
Globalisasi pada kebudayaan ini mengatakan bahwa bisa berkembang secara cepat. Hal ini tentu ditentukan oleh sang adanya kecepatan dan kemudahan pada memperoleh akses komunikasi dan keterangan. Tetapi hal itu justru sebagai bumerang tersendiri bagi suatu perkara yang penting atau krusial pada globalisasi, yaitu fenomena bahwa perkembangan ilmu pengetahuan dikuasai sang negara-negara maju. Ini menyebabkan negara-negara kita tertinggal. Oleh karena itu, kita harus mampu mengejar ketinggalan baik di segala lini, baik politik, ekonomi, sosial budaya, termasuk budaya kita ini. Karena setiap orang atau kelompok pada kondisi tertentu ini dipaksa untuk menyesuaikan diri pada pola dan sistem budaya global. Jadi siapa-siapa yang tidak mau berubah, maka ia akan dilindas oleh perkembangan zaman ini. Dan kehidupan kita tidak dapat dilepaskan dari kehidupan global. Jadi kita tidak mampu untuk menolak, karena globalisasi itu sendiri sudah sebagai bentuk keniscayaan bagi kita, dan bagaimana kita mensikapi dari perubahan budaya global itu. Lanjut. Kemudian dinamika politik dikaitkan dengan, terkait sekali lagi dengan persoalan partisipasi dan demokrasi. Dinamika politik menurut para ahli politik dapat diartikan sebagai gambaran seberapa jauh proses politik yang berlangsung mampu mencerminkan nilai-nilai demokrasi dan akuntabilitas. Dalam konteks Indonesia, di mana di bidang politik ini, misalnya kalau kita lihat gerakan mahasiswa tahun 98 yang begitu masif dan ekspresif di seluruh kota-kota besar termasuk Palembang, ini telah memaksa rezim Orde Baru pada saat itu untuk lengser. Dan ini telah membuka pintu akan lahirnya era demokratisasi. Kemudian dinamika politik ini memberikan pandangan bahwa seni dan budaya yang hidup di masyarakat merupakan medium untuk mengekspresikan aspirasi dan kepentingan politik yang sangat penting bagi komunitas masyarakat Melayu. Kalau kita lihat di era reformasi globalisasi ini telah mendorong perubahan masif dalam pemahaman dan praktek politik masyarakat Indonesia. Kalau kita melihat masyarakat Melayu Palembang ini, kalau kita pada praktek politik berada dalam ranah komersialisasi yang luar biasa. Kegiatan, pemasaran, kampanye, dan iklan diperkuat oleh para opinion leader, organisasi politik, ekonomi, sosial budaya, dan menempatkan politik itu menjadi panglima. Kalau kita kembali melihat bagaimana mestinya media itu menjadi alat untuk memberikan pencerahan kepada masyarakat, ini berjalan terbalik, bahwa dengan adanya media massa ini malah dimanfaatkan oleh segelintir oknum untuk mempolitisasi. Jadi dengan sumber daya yang rendah, mereka ini karena memiliki kekuatan ekonomi yang kuat dan ditopang dengan pengetahuan masyarakat yang minim tentang politik, maka ini dimanfaatkan oleh oknum-oknum politik itu untuk melakukan praktek-praktek yang di luar batas-batas norma yang kemelayuan yang ada di bangsa budaya kita ini. Dengan adanya praktek money politik, kemudian politik yang tidak santun, ini membuat dinamika politik yang ada di negara kita itu menjadi tidak sehat. Jadi dengan money politik ini seolah-olah masyarakat itu merasa ini
kelaziman bagi mereka tuh. Kalau tidak ada money politik, mereka malas untuk memilih. Nah, ini yang berbahaya dan ini perlu diluruskan oleh para intelektual untuk memberikan pencerahan dan memberikan arahan bagaimana agar masyarakat itu cerdas dalam memberikan suaranya atau ketika mereka berpolitik, agar jangan sampai nasib mereka selama mereka dipimpin oleh rezim itu tidak terwakili aspirasinya oleh yang berkuasa ini. Kemudian saya bagi di sini Palembang ada dalam pembahasan. Next. Palembang dalam identitas Kemelayuan, kemudian budaya dan pemilihan tradisi, kemudian ancaman bagi masyarakat Melayu Palembang, dan yang terakhir peluang bagi masyarakat Melayu Palembang. Saya mulai dari pembahasan pertama, Palembang dan identitas Kemelayuan. Sebagai ibu kota Provinsi Sumatera Selatan, kota Palembang ini sejak dahulu dikenal sebagai kota perdagangan dan beretnis, atau setidaknya mengidentifikasikan diri sebagai orang Melayu. Kalau kita ingat, Palembang ini merupakan kota yang dihuni oleh berbagai etnis yang hidup berdampingan sehingga memiliki budaya yang beraneka ragam. Kalau kita ingat dahulu bahwa Sriwijaya ini pernah menjadi negara kerajaan besar yang menguasai hampir Asia Tenggara hubungannya. Kemudian Palembang itu juga pernah menjadi pusat perdagangan. Kemudian ada dijuluki orang Venesia dari timur. Ini menunjukkan bahwa Palembang pada saat itu sudah maju, sudah terkenal ke mancanegara. Kemudian menurut Lukman Sinar Barsyah bahwa orang Melayu itu mengaku identitas kepribadiannya yang terutama adalah apabila telah memenuhi syarat sebagai orang Islam. Berbicara bahasa Melayu, mempergunakan adat istiadat Melayu dan menetap di kawasan Melayu. Agama Islam yang menjadi dasar pondasi pokok agama inilah yang menjadi sumber adat istiadat Melayu. Oleh sebab itu, adat istiadat Melayu dipersedikan syariah dan kitabullah. Jadi masyarakat kita ini, masyarakat Palembang, kalau kita kembali ke sejarah, memang masyarakat di Palembang sudah, ketika Islam itu sudah datang, peradaban itu sudah mapan. Maka dengan masuknya Palembang dibawa oleh orang-orang Arab dan dari para pedagang-pedagang Muslim pada saat itu, ini memang Islam sudah budaya Palembang itu sudah berakar. Jadi Islam itu datang, hidup berdampingan, dan mereka merasa Islam itu sudah menjadi mewarnai, akhirnya dengan budaya yang ada itu Islam mewarnai adat istiadat yang ada di Sumatera Selatan ini. Oke. Waktu habis. Oke, kita lanjutkan. Kemudian menurut Oman Fatur Rahman mengatakan terminologi Islam dan Melayu itu telah menjadi semacam kata kunci. Nah, pada dasarnya kata Islam dan Melayu itu merupakan dua entitas yang merujuk pada dua pemaknaan yang berbeda. Yang pertama merujuk pada sebuah tatanan dengan sekumpulan nilai yang diyakini oleh pemeluknya sebagai way of life. Dan yang kedua merujuk pada sebuah komunitas wilayah tertentu di mana Indonesia itu berada di dalamnya. Jadi Islam dan Melayu itu, kata orang itu ibarat dua sisi mata uang yang tidak bisa dipisahkan, karena kemelayuan orang itu ditentukan oleh apakah orang itu beragama Islam atau tidak. Jadi walaupun dia tinggal di wilayah Melayu, tapi kalau dia bukan Islam, maka dia dikatakan bukan Melayu. Nah ini jadi artinya Islam itu mewarnai budaya yang ada di kita ini.
Kemudian kita lanjut dengan budaya dan pemeliharaan tradisi ini. Menurut Irwan Abdullah ini dikatakan bahwa reproduksi budaya itu berlangsung dalam proses mediasi budaya dalam kehidupan sehari-hari, sehingga budaya tersebut diproses secara turun-temurun. Nah, budaya ini adalah pola makna yang sepenuhnya terjalin dalam simbol-simbol yang ditransmisikan secara historis. Dalam perjalanan modernitas, praktik budaya akan selalu mengalami proses reproduksi, rekonstruksi, bahkan komodifikasi. Jadi budaya itu terus akan berkembang dengan zamannya, ya. Jadi ketika budaya itu ada dan dia akan terus bersifat bergerak dinamis sesuai dengan zamannya. Jadi tinggal pada saat era globalisasi ini, budaya yang ada itu juga akan mau tidak mau akan merubah bagaimana cara pandang orang itu mensikapi budaya saat ini. Kalau dulu kalau kita contohkan, kalau belanja misalnya, kalau zaman dengan era globalisasi ini cukup kita harus langsung ke tokonya, berinteraksi langsung dengan pembeli dan penjualan pembeli. Tapi dengan era globalisasi ini, zaman mau tidak mau dituntut harus berubah. Dengan adanya jual beli online, ini sudah bukan hanya dalam negara, tetapi antar negara. Jadi dengan adanya globalisasi ini, seolah tadi dikatakan bahwa dunia itu tanpa sekat lagi. Jadi kayak kampung besar atau global village ini. Jadi orang bisa berinteraksi melalui seperti kita ini, media Zoom, media apa. Jadi nggak perlu langsung bertatap muka langsung. Nah, jadi ini kalau kita tidak mengikuti ini, maka kita akan ketinggalan dengan budaya-budaya dari negara-negara yang lain yang lebih maju. Maka kita harus mau tidak mau agar jangan ketinggalan, kita harus mengikuti apa yang dunia sekarang ini sudah berjalan. Waktu ya, oke, karena waktu saya berikan ke moderator. Ya, baik, terima kasih. Kedua narasumber sudah memaparkan materinya ya. Kalau dari Ustadz Munandar, PSD sudah menyampaikan materi tentang pergerakan bahasa Arab untuk memperkuat budaya Islami di perguruan tinggi Indonesia dengan sangat tersusun rapi ya, baik dari mulai bahkan mengambil konsep dari Imam Syafi'i tadi bagaimana ketika bayi lahir menangis, kemudian orang di sekelilingnya merasa bergembira, lalu kemudian bagaimana perjuangan yang sulit untuk mendapatkan pengetahuan, dan terakhir ketika berakhir menjadi kebanggaan orang, kemudian juga dikaitkan dengan kehidupan akademik dan kemudian sebab-sebab lemahnya akademik, dan pada terakhir sesuai dengan tema bagaimana pergerakan bahasa Arab di perguruan tinggi Indonesia. Dan dari Pak Dr. Adi Chandra juga sudah menjelaskan terkait dengan globalisasi Melayu, dinamika politik masyarakat Melayu Palembang di era disrupsi era PowerPoint ini juga sudah banyak pengetahuan yang kita dapat bahwa bagaimana budaya Melayu yang sekarang ditinggalkan ternyata kalau melihat dari tema tadi justru merupakan disrupsinya ya, sebagai akarnya itu dari budaya Melayu, dan ternyata banyak yang ditinggal karena dengan era yang sekarang ya terkait dengan sistem, dengan perubahan-perubahan yang baru. Baik Bapak Ibu sekalian, itu secara singkat mungkin kita akan untuk sementara ada dua penanya ya untuk sesi pertama ini. Sembari kita menunggu ketika jam 14:15 kita akan menunggu dari Prof. Dr. Ahmad Nurmandi MSc ya, tetapi
ada waktu kurang lebih 10 menit. Kami persilahkan dari Bapak Ibu. Ya, ada 2 orang ya. Yang pertama dari Ibu Seli PMP ya. Kemudian yang kedua dari Pak Kandris, Pak siapa? Wakil Dekan 1 Usluddin. Oh, Pak Dr. Fatur ya. Pak Dr. Fatur Rahman ya. Kami persilahkan untuk Ibu Seli, Magister Profesional. Silakan. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Dr. Mulyadi atas kesempatan yang telah diberikan. Perkenalkan, nama saya Selianda dari Program Studi Ilmu Perpustakaan UIN Raden Fatah, Palembang. Sebelumnya saya mengucapkan selamat kepada Fakultas Adab dan Humaniora atas terselenggaranya acara International Seminar on Adab and Humanities yang ketiga, yang mana narasumber kita pada hari ini sangat luar biasa semua ya Pak. Baik, yang untuk ingin saya tanyakan kepada Bapak Dr. Andi Chandra MA terkait bagaimana masyarakat Melayu Palembang menyikapi perkembangan politik di tengah disrupsi 4.0. Itu saja Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya baik, terima kasih pada Mbak Seli. Selanjutnya ke Pak Dr. Fatur Rahman. Kami persilakan Pak. Ya. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Julusan am kiaman? Bijulus au bil kiam? Terima kasih. Aku syukran jazilan ila Raisul Jalsah, moderator, atani fursatan. Saya ingin menanggapi makalah dari Ustazun Al-Fadil Akhuna Munandar Ad-Doktor. Saya mengamati tentang bagaimana katakanlah pergerakan atau posisi bahasa Arab di lembaga pendidikan Islam, katakanlah di perguruan tinggi gitu ya. Ketika zaman saya kuliah belum terlalu lama sebetulnya, paling ya sekitar 20 tahun yang lalu ya. Itu di seputaran UIN Raden Patah, ghorizoh apa istilahnya, kemauan ya, semacam minat untuk pengembangan bahasa Arab itu lumayan tinggi. Bisa kita lihat misalnya dengan menjamurnya kursus-kursus bahasa Arab di seputaran UIN Raden Patah. Ini berbicara lokal saja. Saya kira demikian juga di perguruan tinggi agama yang lain, seperti di misalnya di Lampung atau di Jawa, bahkan mungkin di Jakarta ya. Paling tidak zaman itu ada 4 atau 5 tempat mahasiswa untuk mengikuti pembelajaran bahasa Arab selain di dalam kampus. Kenapa berkembang pola itu dengan dukungan yang ada di sekitaran kampus? Memang kampus menghendaki materi atau katakanlah mata kuliah yang mereka terima itu menuntut mereka harus tahu dengan bahasa Arab. Sekarang ternyata dunia sudah terbalik. Justru orang-orang umum mengeluhkan kepingin tahu dengan bahasa Arab. Tapi justru yang di lembaga keagamaan malah justru seperti tidak hidup bahasa Arab. Bahkan dulu pernah
dilaksanakan 2 semester mahasiswa tidak mengambil mata kuliah lain kecuali bahasa Arab dengan bahasa Inggris. Maksud saya ingin mengatakan saat ini kematian bukan hanya kelemahan bahasa Arab itu di lingkungan perguruan tinggi agama, tapi sudah kematian. Dan dukungan yang dari kampus sendiri memang kurang. Tuntutan kepada mahasiswa sebagai lembaga pendidikan tinggi Islam tidak begitu besar terhadap mahasiswa bagaimana memiliki atau menguasai bahasa ini sebagai bahasa alat, sebagai keterampilan. Justru untuk bahasa Inggris saya kira masih tetap eksis sampai sekarang. Buktinya yang depan SMA 3 itu ya, sampai sekarang masih hidup. Yang di belakangnya dulu ada Luapi kalau nggak salah, apa namanya itu yang Zen Sukri itu, Pak Isa dulu yang ngolahnya itu kan, udah hidup lagi di lingkungan kampus UIN dan seterusnya. Saya berpikir bahwa memang lembaga-lembaga pendidikan saat ini arahnya memang ya sudah mengarah kepada dukungan untuk mulai meredupkan bahasa Arab, pengaruhnya dengan pendidikan Islam. Dianggap sumber-sumber ilmu itu bukan dari bahasa Arab, tetapi dari bahasa Barat, bahasa Inggris. Bahasa yang ya katakanlah walaupun ini nampaknya berseberangan mungkin pemikiran, ya alam-alam sekuler itu sangat bersentuhan sebenarnya dengan bahasa Inggris kan, bukan bahasa Arab. Kita lihat juga misalnya hari ini ada riak-riak mau memberi nama jalan saja, tidak ada istilah nama-nama keislaman yang diribut-ributkan itu kan. Ada mau memberikan nama jalan di Jakarta karena pertukaran nama itu Kemal Atatürk mau dikasihkan nama kan. Akhirnya ribut. Nah itu kalau kembali kepada persoalan tadi, bagaimana bahasa Arab itu kemudian seperti tidak memiliki tempat di rumahnya sendiri yang harusnya dikembangkan. Tentu ini PR besar bagi kita semua, bagaimana mahasiswa-mahasiswa kita yang seharusnya mereka memiliki kemampuan dasar sebelum bergelut dengan keilmuan keislaman yang lebih dalam, yang lebih detail, memiliki keterampilan bahasa Arab ini. Tentu saya kira ini kebijakan yang harus berpihak, kebijakan dari lembaga-lembaga pendidikan Islam yang mungkin ya tidak mesti harus dari pusat, tapi bisa dari lembaga masing-masing. Saya kira itu, saya tidak tahu ini pertanyaan atau respon, tapi yang jelas saya ingin mengatakan itu, bahwa memang kita sangat bersedih saat ini bahwa di lembaga pendidikan Islam setingkat YIN, UIN, ternyata bahasa Arab sudah mulai ditinggalkan. Bukan hanya kalau kelemahan tadi dia katakan oleh Ustaz kita, kalau saya menyebutnya sudah mengarah pada kematian malah justru. Mahasiswa lebih asik mengambil literaturnya itu di Usludin yang prodi IKT, literaturnya itu lebih senang yang bahasa Inggris ketimbang bahasa Arab. Bagaimana? Agak aneh bin ajaib. Tidak tahu kalau di Fakultas Adab yang mungkin masih lebih senang dengan literatur bahasa Arab ya. Kalau di Usludin itu yang ambil tafsir sudah mulai literaturnya bahasa Inggris bukan bahasa Arab. Nah, menunjukkan sebenarnya kelemahan kita. Ini saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu sekalian, ada 2 penanya ya dari Ibu Seli Yowanda MP. Dia menanyakan bagaimana ya masyarakat Melayu menghadapi perkembangan politik di tengah era disrupsi 4.0 nanti oleh Pak Dr. Andi Chandra SAG MHum. Yang kedua tadi dari Bapak Dr. Fatur Rahman memberikan pertanyaan ya terkait dengan persoalan bahasa Arab yang tadi menganggap bahwa telah ditinggalkan di dalam rumahnya sendiri ya. Bahkan beliau tadi menyampaikan bisa menyatakan bahwa bahasa Arab sudah dianggap tadi mati gitu kan. Jadi
ini mungkin menjadi persoalan terkait dengan dukungan dan tuntutan dari baik dari masyarakat maupun dari pemangku kepentingan. Nanti bisa dijawab oleh Ustadz Munandar LCMED PhD. Tapi sebelum kedua pertanyaan yang akan dijawab tadi, seperti yang tadi disampaikan oleh para operator ya, bahwa kita menunggu Profesor Dr. Ahmad Nurmandi MSc ya. Apakah Prof sudah bergabung di kami? Nanti mohon maaf ya untuk yang penanya, nanti kita kasih waktu untuk setelah Prof menyampaikan materi, karena sesuai dengan waktu 14-15 menit. Assalamualaikum Prof. Waalaikumsalam. Ya, alhamdulillah, selamat datang Prof, selamat jumpa di Palembang ya, walaupun via online. Baik, sebelum kita mendengarkan materi dari Profesor Dr. Ahmad Nurmandi MSc yang hari ini akan mengambil tema, sebentar ya, Islamic Politic Islamic Politic Polarization on Social Media during the 2019 Presidential Election in Indonesia. Kami bacakan dulu sementara kurikulum VT narasumber kita. Nama Profesor Dr. Ahmad Nurmandi MSc, jabatan fungsional guru besar, program studi, program doktor politik Islam ilmu politik ya. Alamat kantor di Pasca Sarjana lantai 1 Gedung Kasman Singo di Mejo, Kampus Terpadu Universitas Muhammadiyah Yogyakarta ya. Jalan Brawijaya, Kasihan, Bantul, Yogyakarta, kode pos 55183. Secara singkat itu kurikulum PT dari narasumber kita. Untuk mempersingkat waktu, kami sepenuhnya persilahkan Prof untuk memaparkan materi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Good afternoon everybody. I'm very happy to join this conference. Yeah. Today, I want to share my current research on Islamic political polarization on social media during 2019 president election in Indonesia. Yeah. This research is on the current research method, yeah, point 4.0, yeah, using the big data, how the Islamic political polarization in reality, yeah, related to the Islamic political polarization on social media. Yeah, we can see what is differences between the reality and Islamic polarization in social media. This have shared my paper to all participants. You can look at this and then read, and maybe you have question. Yeah. Okay,
We have three questions. Yeah, some analysts believe that the question, what is the political identity? What is the political identity play a significant role during the 2019 president election in Indonesia? In that day, we have to fair, presidential candidate, between Jokowi, Ma'ruf Amin, and Prabowo and Sandiaga Uno, so we want to see how the social media play the significant role, to make more polarized, between two group, because we have two group, two big group, Some analysts say this is a nationalist group, and another one we have, conservative group, So some analysts want to classify what is the group, what is the group in terms of political group, One, the fundamentalist Islamic group, We have at that day we have HTI, before government banned the FPI, FPI and HTI, and also we have modernist group like Muhammadiyah or NU, Nahdlatul Ulama, and the Islamic group, So we can also classify the group according the issue, the issue. What the contesting the contested group in president election 2019? Traditionalist Muslim group as the majority group in Indonesia, Some analysts say that the Muhammadiyah and NU had the strong political bargaining position, when we compare with the other group. Another one is fundamentalist group or modernist group. Did not yet have sufficient political strength or capital to win political election. And at that time we have to candidate Jokowi Ma'ruf Amin, supporting by the traditionalist group, and Prabowo Sandi supporting by the modernist group, and also fundamentalist group, Nah, this the map, the political map at that time, in 2019, 2019. So we want to analyze from the social media, because the media, 2.0 technology, has the big influence in politics and social and culture, and also economy. We can see social. Those media have a big impact on the political behavior on society. So from this, from our research, we can see, how the political communication between Islamic group took place on the massive scale. We can see the big point between Prabowo 6.5, NU 7.6. This relationship between or among group,
yeah, at that time, yeah, from the social media. The cluster show how the existence of the interaction of communication between Islamic group supporting Jokowi Amin, yeah, and Islamic group supporting Prabowo Sandi. Yeah. Yeah. This the figure show the interaction and communication. Yeah. FI and HTI. Yeah. At the time they have named the Gema Pembebasan were among Islamic group supporting Prabowo Sandi. Yeah. But also the Prabowo Sandi did not get institutional support from NU. Yeah. NU, Ansor, and other groups supporting Jokowi Ma'ruf. Yeah. Jokowi Ma'ruf Amin. Yeah. And also we see FPI and HTI did not get interactive interaction with Ma'ruf Amin. Yeah. From the picture. Yeah. Nah, this the picture we can see FPI, yeah, in the between Jokowi Ma'ruf Amin and Prabowo. Yeah. So the relationship between Jokowi and FPI not so strong, yeah, compared with the Prabowo and Sandi with FPI. Yeah. How about HTI? Yeah. And also we can see HTI the political idiom the HTI use for Jokowi, Propen Jokowi not blast pro anymore, Propen Jokowi cannot work, and another one. Yeah. This the relationship between the HTI, Jokowi, and Prabowo. Figure number 4, we can see the relationship between Muhammadiyah, Pemuda Muhammadiyah, yeah, Yot Wang, ya, Pemuda Muhammadiyah, and Jokowi and Prabowo in media. Yeah. Pemuda Muhammadiyah has negative relationship with Jokowi and Amin, yeah, Jokowi Ma'ruf Amin, but they have positive relationship with the Prabowo and Sandi. This the reality in the social media. I think the reality in social media similar with the reality in the real politics. Yeah. And also we can see the position of Muhammadiyah between Jokowi and Prabowo. Yeah. So in between, yeah, middle, yeah, pro and sometimes negative, yeah. But for Jokowi in some negative, some positive, but for Prabowo is positive. Yeah, this the issue that the reality relationship between Muhammadiyah and Prabowo and Muhammadiyah and Jokowi Amin. Yeah. How about the Ansor? Nah, we can see Ansor, they have negative relationship with Prabowo, but the Ansor has had positive relationship with Jokowi. So the conclusion of my research, our research in 2019, the Islamic group in 2019 were very dynamic or competitive. Yeah. Mainstream group try to compete each other, try to win one political one presidential candidate or another. Yeah, depend on the situation of the presidential election at the time. Yeah. The coordinated response by a wide range of the Islamic group in response to Ahok video incident demonstrated that the grassroots Islamic power, yeah,
very influential for political situation in 2019. So the political conflict between Ahok and some conservative group in Jakarta before the president election 2019 has a significant impact on the 2019 president election. Yeah. So this phenomena, I think, the political phenomena will be next time, yeah. Maybe in 2024 or 2029, yeah. If we have, yeah, two big political candidate or president candidate, only two pair of candidate of president in next general election or president election 2024. Jadi mungkin saja gejala ini akan sama pada pemilu-pemilu yang akan datang. Kalau kita melihat gejala-gejala politik dalam kontestasi politik yang melibatkan isu-isu keislaman, ya, di masa yang akan datang. Yang kedua, saya kira gejala ini juga sama di berbagai daerah yang berbasis Melayu, ya, mungkin di Kalimantan atau Sumatera, di mana isu Melayu dan Islam akan dibawa di dalam kontestasi politik, ya, Malay and Islam. Kalau di Pontianak itu pasti, atau di Kalimantan Tengah, Melayu dan Dayak. Kalau di Kalimantan Barat juga demikian, Melayu dan Dayak. Jadi kalau gubernurnya Melayu, wakilnya Dayak, atau sebaliknya gubernurnya Dayak, wakilnya dari Melayu. Melayu kan identik dengan Islam. Dayak identik dengan Kristen atau Katolik. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan dari hasil riset kami tahun 2020 kemarin yang sudah dipublish, sudah saya share ke semua peserta yang mungkin bisa menjadi bahan bacaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Kita kasih plus dulu untuk Prof. Dr. Ahmad Nur Mamdi, MSc. Baik, Bapak Ibu sekalian, kita ada 2 sesi. Nanti 2 penanya tadi kita jawab oleh 2 narasumber. Kemudian sebelum pemateri 1 nanti Mr. Dalilam M.Hum akan dipandu oleh Pak Misroni M.Hum. Tapi sebelumnya kita berikan kesempatan untuk 2 narasumber yang tadi ditanya dari Ibu Seli MP terkait dengan bagaimana masyarakat Melayu menghadapi era perpolitikan di era 4.0. Kemudian juga tadi dari Dr. Fatur Rahman terkait dengan dinamika bahasa Arab yang mati suri di dunia kampus. Kami persilakan dari Dr. Andi Chandra dulu. Oke, terima kasih kepada Ibu Seli yang ingin menanggapi permasalahan tadi, bagaimana masyarakat Melayu Palembang itu mensikapi politik di tengah disrupsi 4.0 ini, ya, 4.0 ini. Jadi kalau kita kembali ke sejarah orang Melayu itu punya karakteristik, ya, biasa dengan ramah tamahnya, sopan santunnya, kemudian dan identik juga dengan Islam, ya. Jadi kalau sekarang ini, kalau dulu orang itu dalam berpolitik itu kan politik ini hanya sederhana saja di zaman dahulu tuh. Kalau orang berpolitik kalau dulu ingin bertemu kontestan tuh hanya dengan kampanye, melihat, ya. Tapi dengan di era sekarang ini
orang Melayu Palembang sudah melek teknologi. Ya, artinya dengan dunia yang sekarang era globalisasi ini, mereka kaum milenial itu sudah paham teknologi dengan berbagai media informasi yang ada, baik itu di internet, kemudian di smartphone mereka, smartphone pintar itu, mereka sudah bisa melihat dan menelaah. Ya. Ada juga efek negatif dari dinamika politik sekarang ini, bahwa tidak semua yang diberikan oleh informasi oleh media itu benar. Kadang kalau kita melihat sekarang ini banyak hoax, ya, dengan berbagai berita-berita yang mungkin kalau orangnya tidak cerdas itu akan menerima mentah-mentah apa yang mereka terima itu. Nah, jadi kembali lagi, orang masyarakat Palembang ini yang tadinya ramah, kemudian sopan santun, dengan adanya era globalisasi ini mereka cenderung berubah, ya. Jadi mudah sekali, apalagi ketika di era rezim Orde Baru itu tumbang tahun 98, maka dinamika politik perpolitikan itu juga berubah. Jadi mudah sekali orang-orang sekarang ini terpancing emosinya dengan berita-berita yang mungkin hoax tadi, ya. Jadi kembali lagi, jadi orang Palembang, di Melayu Palembang itu kalau bisa kembali lagi ke jati dirinya itu sebagai orang Melayu, maka disinilah kunci bahwa Indonesia ini sudah bagus mempunyai Pancasila, dan Pancasila itu merupakan filter sesungguhnya dari budaya kita. Ada nilai-nilai yang bagus sekali dari situ, karena nilai Pancasila itu kan digali dari bangsa kita sendiri. Jadi dengan adanya Pancasila itu kita bisa memfilter budaya-budaya yang masuk ke negara kita tanpa harus tergerus dengan budaya-budaya asing tadi. Saya kira itu, ya. Ya, baik. Mudah-mudahan dari Ibu Seli merasa terjawab ya pertanyaannya, karena tadi dari Pak Dr. Andi Chandra sudah memberikan bagaimana kelemahan dan kelebihan ketika politik masuk di dunia era PowerPoint, bahkan dikaitkan dengan Pancasila dan agama tadi ya. Baik, selanjutnya kami persilakan Ustadz Munandar LC MED PSD untuk menjawab. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ingin menjawab pakai bahasa Arab ya, supaya maksudnya paham semua di sini apa yang diinginkan oleh guru kami. Waalaikumsalam warahmatullahi. Maka saya akan sampaikan dalam bahasa Indonesia. Maka di syiar ataupun awal tadi saya utarakan ya pemikiran Imam Syafi'i dalam sebuah bait ya. Bahwasanya kita hidup ini itu tidak ada yang tidak bisa, itu yang pertama. Kondisi kita lahir semuanya dalam kondisi menangis. Kemudian yang kedua, ketika dia lahir maka orang-orang di sekitarnya tersenyum bergembira akan kehadiran seseorang. Tetapi ada poin ketiga yang sangat saya indikan dalam hati, yaitu kesungguhan. Ya, sebuah kesungguhan. Sebuah kesungguhan itu ya pasti akan dihasilkan dengan tangisan. Maka kapan dia berhasil? Ketika dia telah tiada, maka akan muncul sebuah kebahagiaan yang diungkapkan oleh orang-orang yang merasakan jerih payah orang tersebut. Nah, maka saya kaitkan dengan bahasa Arab. Ya, dengan bahasa Arab. Bahasa Arab ini butuh perjuangan. Ya, butuh perjuangan. Tetapi saya berkeyakinan siapa yang berjuang dengan bahasa Arab satu huruf, maka Allah Subhanahu wa taala akan beri 10 ganjaran kebaikan. Beda dengan bahasa-bahasa yang lainnya. Bukan keberhasilan, tetapi perjuangan itu dulu yang harus kita utamakan. Apalagi sebagai pimpinan. Ya. Hidup ini singkat.
kita berjuang dengan bahasa Arab atau tidak, bahasa Arab ini tidak akan pernah mati sampai hari kiamat. Karena Allah Subhanahu wa taala telah berjanji, wa inna lahu lahafizun. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, bagaimana supaya bahasa Arab ini berkembang pesat di ini? Tidak ada kata lain, al-wihda, persatuan. Pertama, munculkan persatuan seluruh pakar bahasa Arab, berdiskusi. Maka dari diskusi itu akan mempunyai strategi-strategi. Gagal strategi satu, kita munculkan strategi yang kedua. Kalau strategi kedua, kita munculkan strategi yang ketiga. Tidak ada jalan, ya tidak ada pintu yang tertutup selama-lamanya. Tetapi insya Allah, ya karena kita berjuang dengan bahasa Arab ini, maka Allah Subhanahu wa taala bukakan. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, ya, yang ketiga, bahwasanya bahasa Arab ini di keyakinan kita selama ini adalah bahasa yang susah. Itu sebenarnya yang menjadi garis besarnya. Sehingga ya dosen-dosen tidak galak belajar bahasa Arab. Yalah kesusahannya. Ya, alah kebanyak harokatnya dan lain sebagainya. Sehingga ketakutan. Padahal orang di surga nanti itu pakai bahasa Arab. Kalau kita tidak baca bahasa Arab, mana kita nak masuk surga? Itu ibarat ini kias saja ya, kias. Nah, kita lah nganggap susah padahal kita tidak pernah belajar. Sebenarnya bahasa Arab itu bukan susah tapi kaya. Apa yang susah itu keilmuannya, bukan bahasa Arabnya. Misalnya ana tolibun. Ya mudah kita mengucapkannya. Ana tolibun, ana tilmizun, ana muhadirun, ana dan lain sebagainya. Yang susah, yang kaya itu bahasa Arabnya, keilmuan bahasanya. Contoh ada ilmu nahunya, ada ilmu sorobnya, ada ilmu Al-Qur'annya, ada ilmu aswadnya, ada ilmu balaghiyahnya, ada ilmu. Tapi kalau kita sikapi, khususnya saya, itu bahkan lebih enak. Bisa kaya dengan bahasa Arab ini. Saya contohkan saya ya. Di dalam berpidato, misalnya ada ceramah, menggunakan dalil dikit bahasa Arab dapat duit 500. Bukan kita ibaratnya mau ini. Apalagi kalau seandainya kita mengungkapkan hadis misalnya dari segi balaghiyahnya. Ya, betapa dahsyatnya ya kalau seandainya kita memahami. Nah, sekarang ya kita petakan kemana derajat orang belajar bahasa Arab. Kalau seandainya pemula, jangan kita masukkan ilmu-ilmu yang rumit, yang mudah saja. Ana tolibun, ana tilmizun, ana muhadirun. Tidak perlu ngapo patah dan lain sebagainya. Itu sudah ada ilmunya. Tapi kalau dia sudah meningkat, baru kita masukkan ilmu-ilmu yang kaya itu. Maka ya kesimpulan, bahasa yang kaya ini dia telah sempurna. Bahasa Arab masuk di dunia perpolitikan. Contoh Hizbul Adalah war Rafahiyah, Partai Keadilan Sejahtera, mengadopsi dengan bahasa Arab. Kemudian pemerintahan, banyak pemerintahan yang mengadopsi datang hadir dari bahasa Arab. Jadi bahasa Arab itu bukan membawa kita ke belakang, tetapi bahasa Arab itu insya Allah kalau kita belajar dan kita bisa akan membawa kita ke peradaban yang begitu bahagia. Mungkin ini dari saya Ustaz Fatur, kalau ada kata yang salah saya mohon maaf. Kepada Allah Subhanahu wa taala mohon ampun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih tadi jawaban pertanyaan dari Dr. Fatur Rahman dan sudah dijawab secara tegas ya, secara singkat padat dari Ustadz Munandar PSD yang menjawab bahwa untuk menghadapi dinamika yang mati suri bahasa Arab di kampus adalah peran dari semua pihak ya, dengan berbagai macam cara, yaitu dengan persatuan, diskusi dan strategi tadi yang sudah beliau sampaikan. Saya pikir sudah mudah-mudahan Pak Dr. Fatur bisa menerima jawabannya. Baik Bapak Ibu sekalian, untuk session yang berikutnya kami
serahkan kepada moderator Pak Misroni M.Hum yang saya secara pribadi juga meminta maaf apabila ada kesalahan. Dan ada satu pemateri lagi, silakan Pak Misroni, waktu dan tempatnya.